Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video pernyataan dari Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis yang menepis beberapa statement di masyarakat atau yang bergulir atau yang beredar atau yang memang dipahami, dikonsumsi oleh masyarakat tentang masalah bahwasanya kalau tidak percaya terhadap habaib maka imannya itu dipertanyakan. Dalam bahasa lainnya, percaya terhadap ba'alwi atau habaib ini merupakan ruknun min arkanil Islam. Jadi orang yang tidak percaya terhadap habaib ini, imannya atau Islamnya itu nanti batal atau dipertanyakan begitu. Seperti apa pernyataannya, kita saksikan videonya, kemudian nanti kita akan berikan reaction ya. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan, nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafadz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau Ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik, enggak ada. Dari statement atau pernyataan dari Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI ya, nggak keliru begitu beliau ini. Itu saya sangat setuju sekali. Yang mana poin itu yang disampaikan dalam video tersebut, kalau saya sangat setuju beliau ketika menyatakan bahwasanya percaya terhadap habaib ini atau ba'alwi ini merupakan bukan dari salah satu ruknun min arkanil iman atau ruknun min arkanil Islam, sehingga seseorang yang tidak percaya kemudian imannya bertanyakan atau dapat membatalkan Islamnya, itu tidak seperti itu. Kemudian juga ketika beliau menyatakan nasab seseorang ini tidak menjadi patokan seseorang itu lebih mulia daripada orang lain begitu. Karena kalau kita lihat di dalam salah satu hadis ada pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW, al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Tidak, seorang muslim ini adalah bersaudara, tidak ada lebih utama dari satu dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Jadi yang banyak takwanya itu yang lebih utama daripada yang lainnya, bukan yang khairukum nasaban, bukan yang paling baik nasabnya, bukan, tapi adalah yang paling takwa begitu. Kemudian juga pernyataan beliau, saya sangat setuju sekali bahwasanya
kita ini siapapun, keturunannya siapapun, itu kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mencaci dan memaki. Karena sekarang ini ada beberapa orang yang menisbatkan dirinya kepada dzurriyyah Rasul atau menisbatkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai dzurriyyah. Kemudian kenasapan mereka ini melegalkan mereka ini untuk mencela, mencaci, menjustifikasi orang lain itu lebih rendah dari mereka. Dalam artian mereka itu sangat berani sekali untuk mencaci maki. Mereka itu tidak ada, mereka ini menghargai orang lain. Yang penting mereka ini, orang lain itu salah menurut mereka, mereka ini gampang sekali untuk mencaci mereka. Tapi ketika ada orang mencaci mereka, mereka mengatakan tidak boleh kita saling mencaci sama muslim gitu. Itu kan sebenarnya apa ya, ya bahasa kasarnya itu kan lucu seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat ada hadis Nabi Muhammad SAW yang ini mungkin ya saya melihat tidak begitu banyak disinggung oleh para ad-da'i atau para ustadz-ustadz. Di sini ada begini, Rasulullah itu di dalam tafsir At-Tabari ada kutipan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu li Adam wa Hawa ka'atfi sa'i lam yamla'uhu. Innallaha la yas'alukum an ahsabikum wa la an ansabikum yaumal qiyamati. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Jadi di hadis ini mengajarkan begini, kelak di hari kiamat itu Allah Ta'ala tidak akan menanyakan nasabnya kalian. Kalian dari mana, keturunan siapa, tidak ada. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwanya, bukan nasabnya. Ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi itu kalau tidak kilo begini artinya itu, atau secara muradnya begini. Nabi ini tidak bisa menanggung asyirahnya Nabi atau kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya bisa menanggung diri mereka sendiri begitu. Karena memang status di dalam Islam ini tidak ada status yang istimewa, semuanya itu sama, kecuali takwa dengan ilmu tadi. Oleh Nabi sempat menyinggung ayat Al-Quran yang berbunyi yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Jadi Allah Ta'ala ini memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu, gampangnya begitu. Jadi kalau punya ilmu itu dimuliakan dari keturunan siapapun. Jadi kalau ini diterapkan, dilestarikan di masyarakat itu bagus. Jadi kalau keturunannya itu misalnya bagus, dihormati. Tapi kalau kita belajar kepada orang yang mempunyai ilmu, pada siapapun begitu. Karena sekarang ini sudah menjadi doktrinnya begini. Kalau keturunan ini atau bilangnya habaib itu misalnya itu pantas untuk diambil ilmu, sehingga kemudian banyak dipanggil ke tempat-tempat yang misalnya kayak di podium-podium. Ini bukan ide atau yang apa ya, tapi seharusnya yang mereka yang berikan ilmu itu, kajian di podium-podium itu adalah orang-orang yang punya ilmu dari siapapun nasabnya, keturunannya, tidak mandang itu. Karena al-ulama di situ ketika Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya, itu tidak ada pengkhususan kalau yang warasa itu dari keturunanku, tidak ada. Semuanya itu berhak. Yang penting adalah muslim. Ketika dia sudah alim berarti menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW yang berhak untuk menyampaikan ilmu di hadapan masyarakat, memberikan satu taklim kepada masyarakat, memberikan satu petunjuk terhadap masyarakat untuk lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat setuju sekali dengan apa yang menjadi statement atau pandangan dari Kiai Nafis selaku Ketua MUI. Dari kami, jazakumullah ahsanan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.